Episode 831 Ular Mongazar. Segera setelah keluarga Yao dan keluarga kultivasi lainnya mulai memburu Wang Lin, dia memiliki ide untuk meminjam kekuatan ular Mongazar. Ular Mongazar sangat kuat dan meninggalkan kesan mendalam di benak Wang Lin. Jika ular Mongazar menjadi marah, berapa nilai keluarga Yao dan keluarga kultivasi lainnya? Wang Lin bergerak sangat cepat, tidak peduli apakah dia akan membangunkan Mongazar sama sekali. Dia langsung menyerang tempat tulang itu berada. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kedalaman dan melihat separuh tulang yang kembali ke sini. Wang Lin awalnya ingin mengambil semuanya tetapi terpaksa menyerahkan setengahnya. Matanya berbinar dan bergumam, saat itu, tungku besar grid yang berharga dilahap oleh ular Mongazar ini. Memikirkan tentang tungku besar, jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah memikirkannya, dia yakin 80% bahwa itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh Dewa Kuno Tusi tetapi dengan santai membuangnya karena dia tidak puas dengannya. Jika di waktu lain, Wang Lin tidak akan memikirkan tentang tungku besar. Lagi pula, ular Mongazar terlalu menakutkan. Begitu terbangun, akan menimbulkan malapetaka. Namun, saat ini ada banyak kultivator di luar yang membantu melampiaskan kemarahan ular Mongazar, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan membuat pilihan. Tubuhnya berkedip-kedip dan terus bergerak melalui ular Mongazar, tetapi kesadaran ilahinya menyebar. Wang Lin tahu bahwa bagian dalam ular Mongazar tidak aman dan dipenuhi dengan ular Mongazar kecil. Saat dia mencoba mencungkil tulangnya sebelumnya, dia bertemu dengan seekor ular Mongazar kecil dan butuh banyak usaha untuk menghindarinya. Pada saat ini, banyak sekali kultivator yang mengelilingi planet ini. Para kultivator ini sangat menyadari betapa kejamnya Sumu. Ini terukir di tulang mereka selama pengejaran. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati. Ketika mereka melihat Wang Lin memasuki planet ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ada yang aneh dengan tempat ini. Selain itu, dengan diskusi dari para kultivator dari domain utara, semua orang tahu bahwa planet ini adalah binatang misterius. Salah satu pria parubaya dari keluarga Yao mencibir sambil menatap ular Mongazar dengan jijik. Biarpun ini binatang buas, terus kenapa? Bukan hanya dia tidak punya kemampuan menyerang, bahkan jika dia punya, kita bisa membunuhnya jika kita semua menyerang bersama-sama. Ada banyak binatang buas yang tercatat dalam catatan keluarga Yao. Beberapa dari mereka bahkan lebih ganas dari yang ini, tapi pada akhirnya mereka tetap mati di bawah serangan gabungan dari makhluk surgawi. Dan tidak ada catatan tentang binatang ini dalam catatan keluarga. Itu berarti binatang ini bukanlah ancaman. Jika tidak, hal itu akan dicatat dalam catatan yang diwarisi oleh keluarga. Tidak sulit membunuh binatang ini. Yao Yunhai menarik pandangannya. Dia adalah anggota keluarga Yao generasi ketiga. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya puncak korporeal yang, dia sangat bangga. Di matanya, ular Mongazar tidak layak. Yao Bingyun menatap kabut hitam yang dibentuk oleh ular Mongazar. Matanya berbinar dan dia langsung menyerang kabut hitam. Gerakannya bertindak sebagai pemimpin. Setelah dia menyerang, mereka yang memiliki kultivasi yang kuat semuanya masuk ke dalam kabut hitam di sampingnya. Yao Yunhai adalah salah satunya. Dia berdiri di atas pedang terbang di bawahnya dan terbang ke kabut hitam. Semakin banyak kultivator secara bertahap masuk ke dalam kabut hitam. Selain beberapa orang, mata semua orang bersinar terang. Mereka menyebarkan indera keilahian mereka di dalam kabut hitam, dan setelah tidak menemukan bahaya, mereka menerobos masuk. Ketika mereka menerobos kabut hitam, yang muncul di hadapan mereka adalah tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menyerbu terkejut. Namun, semua orang segera berpencar untuk mencari jejak Wang Lin. Beberapa dari mereka bahkan memasuki kedalaman planet untuk mencari Wang Lin. Yao Bingyun mendarat di tanah dengan satu langkah dan tenggelam ke dalam tanah. Saat dia tenggelam, dia merasakan firasat buruk. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat aneh. Perasaan ini menjadi semakin kuat semakin dalam dia melangkah. Binatang macam apa ini? Yao Bingyun bukan satu-satunya orang yang tenggelam ke dalam tanah, Yao Yunhai juga pergi ke bawah tanah. Dia mengamuk tanpa peduli saat dia langsung menuju ke bawah, dan ada beberapa kultivator yang mengikutinya. Tidak semua kultivator memasuki planet yang dibentuk oleh ular Mongazar. Masih ada sejumlah besar kultivator di luar, yang mengelilingi planet ini. Di antara mereka adalah anggota keluarga Yao yang memandang planet ini dengan mata bersinar. Dengan banyaknya kultivator yang memasuki planet ini, hal itu menyebabkan munculnya riak di planet ini. Riak ini sangat lemah. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk menyadarinya.
Bahkan orang-orang di dalam tidak akan bisa merasakannya dengan jelas. Mereka akan merasakan tekanannya tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, riak ini menyebabkan Wang Lin, yang sedang bergerak melalui Mongazer Serpent, tiba-tiba berhenti. Wang Lin mengungkapkan senyuman muram dan bergumam, ada tanda-tanda kebangkitan. Ular Mongazer ini belum tidur lama, jadi dengan sedikit rangsangan, ia akan terbangun. Biarkan saya membantu Anda bangun lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia maju ke depan menuju bagian atas tulang ular Mongazer. Ini adalah tempat sensitif bagi ular Mongazer. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah Mongazer Serpent bangkit, tapi sekarang situasinya berbeda. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah. Dia mendongak dan niat membunuh memenuhi matanya, lalu dia menyerang. Yao Yunhai memasang ekspresi arogan saat kesadaran ilahinya mengamuk di sekitar area saat dia menyerang. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia segera berhenti dan beberapa kultivator yang mengikutinya dengan cepat menyusul. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di belakang para kultivator itu dan aura dingin keluar dari dalam. Seekor Mongazer Serpent sepanjang 1000 kaki meluncur keluar seperti kilatan petir. Banyaknya tentakel yang bergerak di sekitar tubuhnya cukup mengejutkan. Ular Mongazer ini terlalu cepat. Ketika ia menyerang, ia melahap satu kultivator sebelum ada yang sempat merespons, lalu tubuhnya menabrak yang lain. Kultivator itu batuk darah dan matanya dipenuhi teror. Dia mengabaikan tubuhnya dan jiwa asalnya terbang ke bumi. Ini terjadi terlalu cepat dan hanya terjadi dalam sekejap. Pupil mata Yao Yunhai mengecil dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan kedua tangannya membentuk segel dan dia hendak mengucapkan mantra. Namun, saat perhatiannya sepenuhnya terfokus pada ular Mongazer di depannya, Wang Lin muncul dari bumi di belakangnya. Jari Wang Lin mendarat tepat di punggung Yao Yunhai. Saat Yao Yunhai menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dia dengan tegas menyerah pada tubuhnya dan hendak melarikan diri dengan jiwa aslinya. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi energi asal dan dia mengulurkan tangan. Saat Yao Yunhai hendak melawan, cambuk karma menyerang, menyebabkan Yao Yunhai mengerang sedih. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia menendang tubuh Yao Yunhai, mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam. Tubuh Yao Yunhai meledak menjadi kabut darah dan menciptakan gelombang kejut energi asal yang membuat ular Mongazer mundur sedikit. Lalu Wang Lin meminjam kekuatan ini dan menghilang. Episode 832 Kegembiraan Ular Mongazer. Setelah meraih jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tidak segan-segan memasukkannya ke dalam bendera jiwa di tasnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan menghilang dalam sekejap. Ular Mongazer sepanjang 1000 kaki keluar dari belakangnya dan aura dingin memenuhi area tersebut. Setelah mencari beberapa saat, ia membuka mulutnya dan menyedot seluruh aura Wang Lin yang tersisa. Semua tentakel di tubuhnya melilit dirinya sendiri seolah-olah sedang bersenang-senang. Namun sesaat kemudian, ular Mongazer ini menutup mulutnya, memutar tubuhnya, dan menghilang ke dalam bumi. Di kejauhan, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia menuju ke ujung tulang ular Mongazer. Dia sangat berhati-hati sepanjang jalan. Setiap kali dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera mengubah arah dan menyembunyikan dirinya. Wang Lin merenung, meskipun bagian dalam ular Mongazer berbahaya, dengan pemahaman saya dan selama saya berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Dibandingkan di luar, tempat ini jauh lebih aman. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak tetap bersembunyi di dalam ular Mongazer? Dengan begitu, jika keluarga Yao ingin membunuhku, mereka harus menghadapi ular Mongazer terlebih dahulu. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin saat dia dengan cepat menyerang ke depan. Ular Mongazer terlalu besar. Juga tidak mungkin untuk berteleportasi di dalamnya, dan menambahkan fakta bahwa dia harus berhati-hati, meskipun kecepatan Wang Lin cepat, itu masih agak lambat. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Saat dia menghindar, kristal es biru terbang melewati tempat Wang Lin seperti kilat. Ketika lewat, hampir menyentuh tubuh Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan energi dingin di dalam kristal es. Energi dingin itu entah bagaimana mengalir ke tubuhnya dan membuat tubuh Wang Lin terasa kaku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara perlahan bergema saat celah setinggi 100 kaki terbuka di bumi dan Yao Bingyun keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke arah Wang Lin dan dengan dingin berkata, kamu membantai para kultivator tak bersalah di seluruh wilayah barat. Hari ini, aku, Yao Bingyun, akan mengambil nyawamu.
Wang Lin dengan cepat mundur dan mengumpulkan energi asal di tangannya. Dia memukul tubuhnya beberapa kali dan melarutkan semua energi dingin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Energi asal esensi berubah menjadi pedang dan ditembakkan langsung ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun dingin saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya biru muncul dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian segala sesuatu di hadapannya membeku dalam sekejap dan es terus menyebar. Bahkan energi asal esensi yang dimuntahkan oleh Wang Lin tanpa ampun dibekukan setelah terbang beberapa puluh kaki. Melihat es mendekat, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia tahu orang ini terlalu kuat dan dia tidak punya peluang untuk menang. Niat membunuh melintas di mata Yao Bingyun dan tangannya menyentuh es di depannya. Tubuhnya menghilang tanpa bekas. Pelarian es. Murid Wang Lin menyusut dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegelan surgawi tanpa ragu-ragu untuk memblokirnya. Saat stempel penyegelan surgawi muncul, Yao Bingyun muncul di hadapan Wang Lin setelah bergerak menembus es dan jarinya menekan ke bawah. Jari Yao Bingyun menggunakan seluruh kekuatannya. Saat dia menunjuk ke bawah, tanda darah muncul dan menyebar ke seluruh stempel penyegel surgawi dari jarinya. Segel kerusakan jiwa 10 siklus. Tangan Yao Bingyun terangkat dan dengan cepat membentuk segel. 9 segel dengan cepat menyebabkan 9 tanda merah darah muncul. Mereka semua jatuh ke stempel penyegelan surgawi satu demi satu. Tanda merah darah ini sangat aneh. Mereka mengabaikan keberadaan stempel penyegel surgawi dan menyerbu menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berteriak, segel. Dengan satu kata, ratusan ribu tanda emas muncul, membentuk segel. Di antara mereka ada 2 orang dengan aura yang sangat kuat. Tanda emas terus melemahkan kekuatan segel kerusakan jiwa 10 siklus. Namun, segel kerusakan jiwa 10 siklus terlalu kuat dan hampir seketika menembus segel tersebut. Meski telah dikurangi dari 10 siklus menjadi 4 siklus, ia mendarat di dada Wang Lin seperti kilat. Itu menembus tubuhnya dan terbelah menjadi 4 sinar lampu merah yang mengarah ke jiwa asalnya. Suara letupan datang dari dalam tubuh Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mundur dengan stempel penyegelan surgawi. Dalam sekejap, dia mundur sangat jauh. Masih belum mati. Mata Phoenix Yao Bingyun bersinar terang. Sumu ini sangat aneh. Jika dia lolos dari kematian terakhir kali karena keberuntungan, maka itu hampir tidak dapat dijelaskan. Namun, kali ini dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan masih belum mampu membunuh seorang kultivator korporeal yang. Hal ini membuat matanya menyipit. Dia pasti memiliki harta surgawi yang melindungi jiwa asal. Yao Bingyun mencibir sambil melangkah maju. Es di belakangnya terus menyebar di belakangnya menuju Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin terguncang saat dia menatap Yao Bingyun yang mengejar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul, tapi itu tidak ditujukan pada Yao Bingyun melainkan lapisan lumpur di sampingnya. Lumpur itu runtuh dengan keras. Ular Mongazer menyukai keheningan dan membenci kebisingan. Wang Lin mengetahui kebiasaan ular Mongazer, jadi dia terus membombardir lapisan lumpur di sebelahnya. Mata Yao Bingyun menunjukkan sedikit ejekan. Jika di luar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Lagi pula, dalam hal kemampuan mereka menggunakan spatial band, dia sangat mengagumi sumu ini. Namun, di sini mustahil untuk berteleportasi dan tidak mungkin menyatu dengan dunia. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu akan terlalu mudah. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan dalam sekejap dia bergerak. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya sama cepatnya dan dia segera menyusulnya. Namun, saat dia menyusul dan tangan kanannya membentuk segel, dia menyadari bahwa mata Sumu sangat tenang tanpa sedikit pun rasa panik. Yao Bingyun terkejut, tapi dia tidak sempat berpikir dan langsung menyerang. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lapisan lumpur yang diserang Wang Lin. Ular Mongazer sepanjang 1000 kaki tiba-tiba menyerang Yao Bingyun dan Wang Lin. Apa ini? Yao Bingyun belum pernah bertemu dengan ular Mongazer sampai sekarang. Penampilan ular Mongazer yang mengerikan dan tubuhnya yang ditutupi rambut menyebabkan pikiran Yao Bingyun bergetar. Aura ular Mongazer tidak lebih lemah dari seorang kultivator Nirvana Skrier. Saat ular Mongazer muncul, Wang Lin segera menarik auranya. Ini adalah pilihan terakhirnya. Saat itu muncul, itu akan menyebabkan kekacauan, dan hanya pada saat itulah dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin telah bersiap untuk pengejaran Mongazer Serpent. Lagi pula, tujuan Mongazer Serpent tidak bisa ditebak.
Ada kemungkinan 50% ia akan mengejar Yao Bingyun, tapi juga ada kemungkinan 50% ia akan menyerangnya. Ular Mongazer yang tiba-tiba muncul memutar tubuhnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Itu sangat cepat, dan yang membuat Wang Lin merasa getir adalah dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Bingyun sebelum menyerangnya. Tangan Yao Bingyun sudah membentuk segel, tapi setelah melihat ini, dia berhenti. Sebaliknya, dia mengikuti Mongazer Serpent yang mengejar Wang Lin. Wang Lin terus mundur dan stempel penyegelan surgawi berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan untuk menghentikan orang dan binatang yang mengejarnya. Semua rambut di Mongazer Serpent setinggi 1000 kaki berdiri seolah-olah sangat bersemangat. Saat mengejar Wang Lin, mulut besarnya terbuka, terus-menerus menelan dan memperlihatkan ekspresi yang sangat nyaman. Adegan ini membuat Wang Lin kaget. Saat ini, mata Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju, melewati ular Mongazer, dan pergi menuju Wang Lin. Ketika dia tiba di hadapan Wang Lin, kedua jarinya mengeluarkan cahaya biru yang kaya dan dia dengan kejam mengarahkannya ke Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa melawan, ular Mongazer tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Semua rambut di tubuhnya segera menjulur dan mengarah ke Yao Bingyun. Seolah-olah Yao Bingyun hendak mencuri sesuatu yang disukainya. Ular Mongazer memiliki banyak tentakel, dan semuanya menyerang. Tubuh utamanya juga langsung menyerang Yao Bingyun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan tegas. Dia menyerah untuk mundur dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao segera muncul di punggung tangannya dan keluar. Tulang binatang mengerikan itu mengeluarkan cahaya hantu dan aura jahat segera memenuhi area tersebut. Ekspresi Yao Bingyun muram. Di depannya ada Wang Lin, tapi di belakangnya ada binatang gila itu. Dia benar-benar tidak mengerti. Binatang buas ini jelas-jelas menyerang Sumu, tetapi ketika dia memutuskan untuk membantu, mengapa ia malah menyerangnya? Aura jahatnya sangat pekat dan cahaya abu-abu muncul di kaki Yao Bingyun. Pada saat yang sama, tentakel ular Mongazer mendekat dan tubuh besarnya langsung menghantam ke arahnya. Yao Bingyun mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu, menyebabkan inti biru muncul. Inti itu segera mengeluarkan aura dingin. Saat Yao Bingyun mengarahkan segelnya ke atas, inti biru itu mengeluarkan rasa dingin yang luar biasa. Dalam sekejap, lapisan es tampak gila-gilaan dengan Yao Bingyun di tengahnya. Itu menyebar begitu cepat bahkan cahaya abu-abu dari Wither Dao Peir pun membeku. Bahkan lebih dari separuh tentakel ular Mongazer membeku. Namun, saat ini, suara gemuruh datang dari segala arah. Setelah itu, 4 ular Mongazer sepanjang 1000 kaki menyerang Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun langsung berubah pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia meraih inti biru dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan berani. Sekarang matanya menyipit dan seteguk energi asal esensi berkumpul di tubuhnya dan dia keluar. Melemparkan secepat yang dia bisa, jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menggunakan Call the Wind dan menunjuk ke depan. Panggil angin. Angin hitam muncul, membentuk badai yang menerjang Yao Bingyun. Di saat yang sama, ular Mongazer tiba dan menjebak Yao Bingyun sambil mengaum. Ekspresi Yao Bingyun pucat pasi. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia belum pernah menghadapi krisis seperti ini. Dia melihat inti di tangannya dan hatinya sakit. Namun, dia mengatupkan giginya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Saat inti biru dihancurkan olehnya, kekuatan gila meledak dari dalam. Kekuatan ini terlalu cepat, dan membentuk pusaran es. Saat menyebar, semua yang ada di dalamnya membeku. Kekuatan ini menyebar melalui celah-celah di bumi, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer tertutup lapisan es kecil yang keluar dari celah-celah di bumi. Pelarian es. Tangan kiri Yao Bingyun membentuk segel dan dia segera bergegas keluar. Dengan menggunakan es yang diciptakan oleh pusaran tersebut, Yao Bingyun dapat melarikan diri kemanapun yang memiliki es. Saat sosok Yao Bingyun menghilang dan setelah Wang Lin menggunakan Call the Wind, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Yao Bingyun. Berhenti. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba berhenti, lalu hampir di saat yang bersamaan, dia kembali normal dan menghilang. Namun jeda itu memungkinkan angin hitam menembus es. Terdengar erangan teredam yang perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Saat es menyebar ke arahnya, dia menarik stempel penyegel surgawi dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, saat Wang Lin dengan hati-hati menghindari bahaya, dia tiba di puncak tulang ular Mongazer. Inilah hubungan saraf antara tulang dan ular Mongazer. Setelah tiba di sini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati.
Awalnya, hubungan antara tulang dan ular Mongazer seharusnya tertutup rapat. Namun, karena dia telah menghilangkan tulangnya sebelumnya, ada banyak celah yang bisa dia lewati. Kesenjangan ini sangat halus bagi ular Mongazer, tetapi bagi Wang Lin, celah itu seperti meriam. Tubuhnya berkedip dan dia memasuki celah. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada benang merah seperti jaring laba-laba. Benang-benang ini sepertinya berlangsung tanpa henti dan menutupi seluruh area. Wang Lin merenung dan dengan hati-hati melangkah maju. Dia menatap benang merah yang tak terhitung jumlahnya di depannya saat dia mengangkat tangan kanannya, menjepit salah satu benang, dan tanpa ampun menariknya. Seluruh planet yang dibentuk oleh ular Mongazer tiba-tiba bergetar. Hal tersebut menyebabkan banyak debu beterbangan ke udara bahkan kabut hitam pun tiba-tiba menyusut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan beberapa Heavenly Chops ditembakkan. Garis merah terpotong dan guncangan hebat datang dari tubuh ular Mongazer. Getaran ular Mongazer menjadi lebih kuat saat kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Sejumlah besar tanah yang dilacaknya tersebar karena guncangan dari ular Mongazer. Raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar dari tubuh ular Mongazer. Episode 833 Kebangkitan. Meski suara ini tidak keras, namun mengandung kekuatan yang dapat berdampak pada jiwa asal. Para kultivator di luar planet tidak terlalu merasakannya, tetapi para kultivator di planet ini merasakan kekuatan penuhnya. Di antara para kultivator ini adalah orang-orang dari keluarga Yao dan orang-orang dari keluarga kultivasi lainnya. Pada saat ini, tubuh mereka gemetar dan ketakutan yang lahir dalam jiwa mereka menyebar dengan gila-gilaan. Gagasan pertama yang dimiliki hampir semua orang adalah pergi, dan mereka semua menuntut ke atas. Beberapa berada dekat dengan permukaan dan dengan cepat keluar. Namun, tentakel di permukaan dengan cepat membungkusnya. Tentakel panjang ini membentuk blokade yang ketat dan semua orang yang ingin menyerang gagal. Saat para kultivator keluar satu persatu, kabut hitam keluar dari tentakel. Tidak ada yang bisa pergi. Semua mantra dan harta karun kehilangan pengaruhnya pada tentakel. Salah satu kultivator menyerang dan terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya segera hancur dan jiwa asalnya diserap oleh tentakel. Adegan ini menyebabkan semua kultivator di sekitarnya dipenuhi teror. Tubuh Yao Bingyun muncul dari es di suatu tempat di dalam tubuh ular Mongazer. Saat dia muncul, dia batuk seteguk darah hitam. Wajahnya berubah menjadi hijau dan seolah-olah ada garis hitam yang melintasi wajahnya. Mantra macam apa ini? Tubuh Yao Bingyun bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Warna darah ini semakin hitam. Saat dia memasuki es, angin hitam memasuki tubuhnya dan dia merasa kedinginan. Dengan metode kultivasinya, dia seharusnya tidak merasa kedinginan, tetapi rasa dingin di tubuhnya sangat jelas. Yang lebih mengejutkannya setelah angin hitam memasuki tubuhnya adalah meskipun dia telah mengeluarkan sebagian besar angin itu, masih ada jejak yang tidak bisa dia keluarkan. Hal ini menyebabkan dia merasakan kedinginan dan kelemahan pada tubuhnya. Yang lebih menakutkannya adalah ada tanda-tanda energi asalnya menghilang. Ekspresi Yao Bingyun menjadi lebih hijau. Dia menarik napas dalam-dalam dan keluar dari tanah. Saat dia muncul, dia melihat tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimana tidak ada satupun kultivator yang bisa menyerang. Ketika Yao Bingyun melihat tentakel sebelumnya, dia hanya merasa aneh dan tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, melihat mereka sekarang, dengan kecerdasannya, dia segera menyadari bahwa tentakel ini persis sama dengan tentakel dari binatang buas yang baru saja menyerangnya. Pupil mata Yao Bingyun menyusut dengan cepat. Rasa dingin datang dari hatinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat dia menatap tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya bahkan menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ini, tentakel ini, para kultivator domain utara benar. Planet kultivasi ini adalah binatang yang saya temui sebelumnya tetapi diperbesar berkali-kali lipat. Getaran kekerasan terus berlanjut. Pada akhirnya, bumi mulai runtuh dan puing-puingnya menyebar. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang lebih dahsyat datang dari dalam planet. Saat ini, Wang Lin terus-menerus memotong benang merah itu. Setiap kali benang merah dipotong, ular Mongazer akan bergetar hebat. Saat dia mengamuk, Wang Lin secara bertahap masuk lebih dalam ke celah tersebut. Semakin jauh dia pergi, semakin padat benang merahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terus-menerus menggunakan Heavenly Chop dan benang merahnya runtuh satu per satu. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti.
Benang merah setebal orang yang menjulur ke atas dan ke bawah muncul di hadapannya. Benang merah ini lebih tebal dari benang lain yang pernah dilihatnya. Matanya berbinar saat dia keluar dan tanpa ampun merobeknya tanpa ragu-ragu. Raungan menjengkelkan bergema melalui Mongazer Serpent ketika garis merah ini dirobek oleh Wang Lin. Terjadi ledakan keras dan planet kultivasi yang dibentuk oleh Mongazer Speren mulai runtuh terakhirnya. Aura kuno secara bertahap menyebar, membuat para kultivator di luar tercengang. Mereka melihat celah muncul di tengah-tengah planet kultivasi, dan secara bertahap berkembang menjadi monster besar berbentuk oval. Aura kemarahan menyebar. Ular Mongazer telah terbangun. Saat ular Mongazer terbangun, Wang Lin menarik auranya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Dia duduk dalam posisi lotus dan menjadi waspada. Mengaum. Raungan itu seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya yang bergema dari ular Mongazer. Itu seperti ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyebar, menyebabkan para kultivator di sekitarnya terus mundur. Pada saat ini, tidak peduli pada tingkat kultivasi apa mereka merasakan rasa takut yang tak tertahankan ketika menghadapi ular Mongazer. Untaian tentakel panjang perlahan menyebar dan bergoyang dari sisi ke sisi. Pada saat yang sama, celah besar muncul di tempat kepala ular Mongazer berada. Apa ini? Planet kultivasi ini benar-benar binatang buas. Bagaimana kita bisa membunuh sesuatu seperti ini? Binatang ini pasti sudah ada sejak sebelum alam surgawi runtuh. Sumu itu membawa kita ke sini untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Kita tidak bisa melawan binatang ini. Cepat, mundur. Semburan seru datang dari mana-mana. Lebih dari separuh kultivator dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di mata mereka, kecuali seseorang memiliki puncak tahap kedua kultivasi, mustahil untuk menolaknya. Ular Mongazer sangat marah. Pada saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak serius dan cukup untuk membangunkannya. Yang benar-benar membuatnya marah adalah ia hanya tidur sebentar sebelum diganggu lagi. Baginya, beberapa dekade ini tidak ada bedanya dengan sekejap mata. Dalam benaknya rasanya seperti baru saja tertidur sebelum segera terbangun. Perasaan ini membuatnya sangat mudah tersinggung. Ketika ia melihat semua makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya ingin mundur, ia segera mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Retakan bahkan muncul di antara bintang-bintang dan dengan cepat menyebar ke seluruh domain utara. Beberapa tubuh kultivator meledak karena suara gemuruh. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan langsung pingsan. Kemarahan ular Mongazer belum hilang tetapi baru saja dimulai saat ia bergerak maju. Bagi ular Mongazer, ia hanya bergerak maju, namun bagi para kultivator, ia adalah binatang buas raksasa yang menyerang mereka. Pupil semua kultivator di dalamnya tiba-tiba menyusut. Episode 834 Master Flamespark muncul kembali. Para kultivator di depan ular Mongazer hanya merasakan hembusan angin. Kemudian tubuh mereka gemetar dan kehilangan kesadaran. Tubuh besar dan kecepatan tinggi Mongazer Serpent menyerang lurus ke depan. Hal ini menyebabkan suara letupan, seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Mayoritas kultivator yang memburu Wang Lin adalah kultivator ascendan atau ilusori yin tahap akhir. Tidak banyak kultivator korporeal yang dan bahkan lebih sedikit lagi yang telah mencapai tahap nirvana skrier. Orang-orang yang tidak beruntung di antara para kultivator itu langsung terkena ular Mongazer dan tubuh mereka roboh. Adapun jiwa asal mereka juga akan langsung hancur tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam sekejap, semburan jeritan memenuhi area tersebut. Karena ketakutan, para kultivator di sekitarnya mulai melarikan diri lebih cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kami tolak. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita hanya demi hadiah keluarga Yao. Lupakan saja, sumu ini bisa meminjam kekuatan binatang seperti itu. Lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Lebih baik manfaatkan fakta bahwa dia tidak memperhatikanku dan segera pergi. Nenek moyang keluarga benar dengan hanya mengizinkan orang-orang di bawah tahap ilusori yin untuk berpartisipasi dalam perburuan melawan sumu. Lagi pula, sumu ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Berbagai pemikiran muncul di benak para kultivator saat mereka dengan cepat mundur. Tubuh raksasa ular Mongazer berhenti sejenak dan mulutnya yang besar terbuka seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Raungan tajam keluar dari mulutnya. Suara ini begitu kuat sehingga menciptakan kekuatan penetrasi yang tak terbayangkan yang menyebar dengan Mongazer Serpent sebagai pusatnya. Seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan gemuruhnya bertumpuk satu sama lain. Para kultivator yang belum melarikan diri jauh segera meledak. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur.
Ular Mongazer mulai bergerak seiring dengan aumannya yang ganas. Tentakel panjang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan menjadi harta karunnya yang paling kuat. Jika seorang kultivator disentuh olehnya, mereka akan langsung menjadi pucat. Jika mereka disentuh terlalu sering, mereka akan mati karena jiwa asal mereka telah hilang. Adegan ini sangat mengejutkan. Tubuh oval ular Mongazer yang seperti planet dengan tentakelnya yang bergoyang tak terhitung jumlahnya mengejar para kultivator yang terus-menerus mundur dan tidak bisa berteleportasi. Ada ketakutan dan teror yang luar biasa di wajah sebagian besar kultivator. Ini adalah pembantaian yang dilakukan oleh ular Mongazer terhadap para kultivator untuk melampiaskan kemarahannya. Para kultivator hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Penyesalan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Para kultivator dari 5 planet utama di domain utara terbang keluar dari planet mereka. Ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka segera membuka formasi pertahanan planet mereka. Tidak ada yang berani keluar untuk membantu. Setelah auman itu berlalu, ular Mongazer tiba-tiba berhenti dan auman pelan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ular Mongazer yang lebih kecil dengan berbagai ukuran keluar dari mulutnya. Ular Mongazer ini jauh lebih kecil dari ular utama, yang seukuran planet. Namun, bagi para kultivator, jumlahnya masih sangat besar. Ketika ular Mongazer kecil ini muncul, pembantaian ini mencapai puncaknya. Ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai melahap para kultivator di sekitarnya. Adapun anggota keluarga Yao, hanya mereka yang berada di tahap Nirvana Skrier yang dapat melarikan diri. Sisanya semuanya mati. Adapun keluarga kultivasi yang datang untuk membantu mereka, mayoritas mati karena murka ular Mongazer. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang kental. Namun, kemarahan ular Mongazer masih belum padam. Saat tubuh besarnya bergerak, suara kompleks yang hampir seperti suara manusia keluar dari mulutnya. Adegan ini hampir membuat para kultivator di sekitarnya kehilangan akal. Mereka tidak menyangka binatang sebesar itu juga memiliki mantra. Jika binatang ini mampu mengeluarkan mantranya, seluruh area akan hancur. Saat ular Mongazer terbangun, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, 3 sosok sedang berdiri di jarak 50.000 km dari tempat ular Mongazer mengamuk. Ketiga sosok ini buram, tetapi masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Master Flamespark termasuk di antara ketiganya. Master Flamespark mengungkapkan senyuman dan perlahan berkata, "Saya tidak mengira makhluk kecil ini akan membawa mereka ke monster bulan. Namun, jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menarik perhatianku. Rekan kultivator, saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan monster bulan ini adalah bagian dari rencana saya. Aku membawa kalian berdua ke sini untuk melihat kekuatan binatang itu. Sekarang kalian berdua sudah melihatnya, apa pendapatmu tentang rencanaku?" Master Flamespark menarik pandangannya dan tersenyum. Di sebelah Master Flamespark ada seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu dengan simbol yin dan yang di dadanya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Tuan Flamespark, rencanamu sangat gila. Dari sudut pandang tertentu, ini gila, tapi begitu berhasil, tingkat keberhasilan kami akan meningkat sebesar 10%. Orang terakhir di antara ketiganya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Meskipun dia memiliki penampilan yang lembut, rasa dingin di matanya menunjukkan bahwa dia jelas tidak baik." Pria parubaya yang mengenakan pakaian ungu mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Ini gila, tetapi jika para kultivator sistem bintang seluruh langit berperang dengan sistem bintang aliansi, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, atau tidak akan ada peluang sama sekali. Terlalu sedikit kultivator di sistem bintang seluruh langit yang pernah mengalami pertemuan hidup dan mati. Inilah kelemahan kultivasi berbasis keluarga. Dalam sistem bintang aliansi, seseorang seringkali harus waspada terhadap orang lain, bahkan dari orang-orang di sekte yang sama. Jika seseorang sedikit ceroboh maka akan mengakibatkan kematian. Lingkungan itu membuat mereka yang selamat menjadi sangat ganas dan licik. Hanya dengan melihat sumu, kamu seharusnya memahaminya lebih baik daripada aku bisa menjelaskannya. Pria parubaya berjubah ungu merenung. Pria berjubah merah itu tersenyum dan berkata, "Sumu ini sangat bagus. Dia sangat cocok untuk menjadi seseorang dari planetku Donglin." Mata Tuan Flamespark bersinar dan dia tertawa. 108 gelar surgawi yang kami cari adalah untuk orang-orang seperti dia. Hanya dengan mereka yang memimpin kita dapat melakukan baptisan berdarah bagi para kultivator sistem bintang seluruh langit. Dari sudut pandang ini, tampaknya Dewa Darah orang tualah yang lebih menentukan.
Agar keluarganya dapat beradaptasi dengan pertempuran berdarah di sistem bintang aliansi, dia bahkan rela menyerahkan harta itu untuk memungkinkan keluarganya menjalani baptisan berdarah. Orang tua berjubah merah bernama Siang tersenyum. Dewa Darah hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi. Namun, bahkan aku tidak menyangka dia akan begitu tegas. Harta itu hanya tersisa satu kali gunanya, dan dia tidak meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Master Flamespark menggelengkan kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa kasihan di matanya. Namun, ada juga sedikit kekaguman. Pria parubaya yang tidak berbicara tiba-tiba berkata dengan dingin, menurut penyelidikan kami, sumu ini berasal dari sistem aliansi bintang. Master Flamespark, Anda sangat menghargainya, bukankah Anda takut dia akan mengkhianati kita begitu dia kembali ke sistem bintang aliansi? Mata Tuan Thunderspark menjadi dingin. Lalu dia menatap pria parubaya itu dan tersenyum. Rekan kultivator Gongsun, saya juga dari sistem bintang aliansi. Apakah kamu tidak takut meskipun aku mengatur semua ini, aku akan mengkhianati kalian semua di sistem bintang aliansi? Pria parubaya itu dengan dingin menatap Master Flamespark. Dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Master Thunderspark dengan dingin mendengus dan berpikir, selama periode waktu ini, saya telah mencari asal-muasal sumu ini. Dia sedang diburu, jadi dia terpaksa melarikan diri ke sini, sangat mirip dengan situasi yang saya alami. Dengan emosinya, kemungkinan dia mengkhianati kita sangat rendah. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan membunuhnya saja. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Siapa yang peduli dengan keluarga warisan zaman dahulu? Saya benar-benar tidak menganggap Anda semua layak untuk saya perhatikan. Lupakan saja, karena Master Flamespark yakin, kami tidak akan menyebutkan ini lagi. Sekarang saatnya bagi kita untuk bertindak melawan binatang buas ini. Lagi pula, jika terlalu banyak orang yang mati, sistem bintang seluruh langitku akan rugi. Sekarang mari kita pikirkan cara mengusirnya. Pria berjubah merah bernama Siang memandang ke depan. Seolah-olah tatapannya bisa melihat jarak puluhan ribu kilometer. Ini tidak sulit. Dengan kita bergabung dan dengan bantuan monster-monster tua itu, begitu jalan itu terbuka, kita pasti bisa membawanya ke sistem bintang aliansi. Pada saat itu, mata Master Flamespark menunjukkan tatapan gila saat tubuhnya berkedip dan menghilang. Adapun dua lainnya, mereka juga menghilang. Saat ular Mongazer melampiaskan amarahnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu ruang angkasa dan merenggut nyawa para kultivator. Ruang di sekitarnya mulai terfragmentasi, menyebabkan hati para kultivator bergetar hebat dan pada saat yang sama mencegah mereka berteleportasi. Tidak peduli seberapa cepat para kultivator ini melarikan diri, dibandingkan dengan kecepatan ular Mongazer, ia masih bisa mengejar mereka. Khususnya, ular Mongazer kecil yang melahap para kultivator membuat mereka merasa putus asa jauh di dalam hati mereka. Bau darah memenuhi area tersebut saat tubuh raksasa Mongazer Serpent perlahan bergerak. Tepat pada saat ini, pola segi delapan berwarna merah darah muncul di atas ular Mongazer. Pola segi delapan ini memancarkan aura yang kuat. Saat aura ini menyebar, riak segera muncul. Begitu seseorang menyentuh riaknya, mereka akan merasa tidak bisa menahan sama sekali. Ada seseorang yang berdiri di atas pola segi delapan. Orang ini adalah lelaki tua berjubah merah. Saat ini dia memiliki ekspresi serius saat dia turun dengan formasi. Riak-riak itu dengan cepat menyebar dan mengelilingi ular Mongazer untuk menjebaknya. Orang tua berjubah merah itu berteriak, "Kalian cepatlah, aku tidak bisa menghentikannya lama-lama." Kemarahan ular Mongazer di bawah pola segi delapan segera memuncak. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menyerbu ke atas seperti orang gila. Pada saat yang sama, sosok Master Flamespark muncul dari kehampaan di hadapan ular Mongazer. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah besar kultivator ditarik masuk dan menghilang. Episode 835 Aura Armor Kulit. Di sisi lain, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Tangan kanannya membentuk segel dan meraih kekosongan, menciptakan pusaran besar. Pusaran itu bergerak melintasi ruang angkasa dan setiap kultivator yang menyentuhnya menghilang. Master Flamespark dan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Sementara lelaki tua berjubah merah itu mengunci ular Mongazer di tempatnya, mereka menghempaskan para kultivator di sekitarnya satu per satu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Master Flamespark akan menjadi dingin dan dia sengaja menggunakan kekuatan 10% lebih banyak. Hal ini menyebabkan mereka semua terluka parah sebelum menyatu dengan dunia dan menghilang. Ular Mongazer sangat marah.
Meskipun segel segi 8 hanya menyegelnya, semua ular mongazer yang lebih kecil juga memiliki segel segi 8 yang muncul di sekelilingnya yang menghalangi mereka untuk sementara. Kemarahan memenuhi tubuh mongazer serpent. Ia bahkan tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia disegel. Ia mengamuk di dalam segel segi 8, menyebabkannya bergetar hebat. Saat suara gemuruh bergema, ular mongazer menjadi semakin marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala mongazer serpent. Itu adalah matanya. Matanya keruh, seolah dipenuhi asap, tapi ada sedikit kegilaan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh keluar dari mulutnya, lalu bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan ular mongaze dan membentuk jari yang besar dan kasar. Kemarahan mongazer seperti jari dewa kuno. Orang tua berjubah merah itu tidak berpikir dan menekan kedua tangannya ke segel. Ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, "Cepat!" Saat dia berbicara, pakaiannya tertiup ke belakang dan rambutnya tergerai tanpa angin. Sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya seolah-olah badai sedang terjadi. Jari yang diciptakan oleh ular mongazer menyebabkan pikiran lelaki tua berjubah merah itu bergetar. Saat ular mongazer meraung sekali lagi, jari dewa kuno itu perlahan menekan ke arah segel segi 8. Ketika jari itu mendarat di segel segi 8, segel itu hancur berkeping-keping tanpa ragu-ragu dan terlempar kembali. Wajah pria tua berjubah merah itu menjadi pucat dan dia didorong kembali dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya ke arah Master Flamespark dan pria paruh baya itu. Saat ini keduanya sudah mengusir semua kultivator di sekitarnya. Master Flamespark menatap jari dari mongazer serpent. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Sungguh binatang bulan yang baik. Jika saya mengirim Anda ke sistem bintang aliansi, Suan Zongzi pasti akan terkejut." Saat ular mongazer meraung, jari di depannya dengan cepat menekan ke arah mereka bertiga. Sepertinya dewa kuno yang sebenarnya telah muncul, mengangkat jarinya, dan menunjuk ke bawah. "Rekan kultivator, kita tidak bisa menahan serangan terkuat dari binatang ini. Kalau tubuh asli kami ada di sini, kami mungkin bisa menahan hantaman atau hantaman. Sekarang tujuan kita telah selesai, mengapa tidak membiarkan kita merasakan sendiri kekuatan binatang ini?" Master Flamespark tertawa ketika dia bergegas menuju jari dewa kuno. Saat dia keluar, api menutupi tubuhnya. Api monster melonjak dan mengelilinginya sepenuhnya. Jari dari ular mongazer tiba dan menekan ke arah Master Flamespark. Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh saat tangannya membentuk segel dan api di dalam tubuhnya mengembun menjadi seekor naga. Naga api itu melesat ke arah jari dewa kuno. Naga api ini adalah segalanya bagi Master Flamespark saat ini. Saat naga api itu keluar, tubuhnya menghilang dan bahkan tidak ada jejak jiwa asalnya yang tersisa. Yang ada hanya naga api yang bertabrakan dengan jari. Ledakan keras bergema di sebagian besar wilayah utara. Naga api itu runtuh saat nyala api yang tak berujung melingkari jari dewa kuno dan terbakar dengan hebat. Mata pria berjubah merah itu menampakkan cahaya misterius saat dia tertawa dan melangkah maju. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya di antara kedua alisnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang merah dan ditembakkan ketika jari dewa kuno dikelilingi oleh api. Pria paruh baya berjubah hitam itu memperlihatkan tatapan tegas. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan klon ini, tetapi dia harus mengalami serangan terkuat dari binatang ini. Mungkin dia akan mendapatkan keuntungan tak terduga dari pengalaman ini. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk maju. Di matanya, mungkin inilah kesempatannya. Saat dia bergegas keluar, tangannya membentuk segel dan dia berubah menjadi elang hitam. Meskipun elang ini hanya ilusi, ia mengeluarkan aura kuno saat ia menyerang langsung ke jari dewa kuno. Ledakan keras yang tak terbayangkan bergema di seluruh wilayah utara. Seolah-olah seluruh wilayah utara sedang runtuh. Semua kultivator di planet kultivasi merasakan suara ini bergema di kepala mereka. Naga api itu roboh. Pedang merah itu hancur. Elang hitam menghilang. Jari dewa kuno menjadi lebih suram tetapi tidak rusak sama sekali. Saat ular mongazer meraung, jari dewa kuno itu segera menyapu area tersebut. Akhirnya, ia kembali menjadi titik cahaya dan kembali ke tubuh ular mongazer. Mata ular mongazer menjadi dingin saat ia membuka mulutnya dan semua ular mongazer yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Ular mongazer yang besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di sebuah ruang rahasia di dalam kuil surgawi guntur, duduk 3 orang. Ada formasi kuno di ruangan itu, dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespark.
Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Di saat yang sama, dua orang yang tersisa juga membuka mata. Keduanya masing-masing adalah lelaki tua berjubah merah dan lelaki parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam berkata, sangat kuat. Pria berjubah merah bernama Siang perlahan berkata, binatang ini memang sesuai dengan catatan keluarga saya. Kita tidak boleh sembarangan memprovokasinya. Ada sedikit kegilaan di mata Master Flamespark saat dia dengan tenang berkata, karena kasusnya seperti ini, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang ini. Di wilayah timur di dalam aula leluhur keluarga Yao, lebih dari 10 token di belakang Dewa Darah hancur. Gas putih yang keluar darinya dikumpulkan olehnya dengan lambaian lengan bajunya. Ekspresinya muram saat dia melihat ke langit dan bergumam, dia layak menjadi seseorang dari sistem bintang aliansi. Dibandingkan dengan generasi ketiga keluarga Yao saya, dia sangat tegas saat membunuh dan sangat ulet. Setelah merenung dalam diam untuk waktu yang lama, tangan kanan Dewa Darah meraih udara. Lampu merah segera mengembun menjadi batu giok berwarna darah. Kirim Yao Yun generasi kedua ke domain utara dan ambil nyawa Sumu. Saat pesan ilahi dikirimkan, batu giok darah di depan Dewa Darah mengeluarkan cahaya berwarna darah dan menghilang. Nama, Master Demon Sumu, mulai dikenal oleh semua kultivator setelah tragedi yang terjadi di domain utara. Di bawah pengejaran keluarga Yao dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak hanya tidak mati, dia juga menggunakan binatang besar itu untuk melakukan serangan balik yang mengerikan. Hal ini menyebabkan sebagian besar kultivator binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang seluruh langit. Tidak ada lagi keluarga kultivasi yang bersedia berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao. Berita yang dibawa kembali oleh para kultivator yang masih hidup menyebar seperti badai ke seluruh sistem bintang seluruh langit. Master Demon Sumu tidak boleh terprovokasi kecuali benar-benar diperlukan. Orang ini sangat gila. Tidak hanya dia sangat kuat, dia juga haus darah seperti iblis. Dia tidak hanya bersedia membantai para kultivator tingkat rendah, untuk membalas, dia juga bersedia membangunkan binatang besar itu untuk menyebabkan bencana. Kekejaman semacam ini bisa dibandingkan dengan para kultivator planet Donglin. Akibatnya, tidak ada lagi yang berpikir untuk berpartisipasi dalam hal ini. Pada saat yang sama, rumor tentang tindakan Sumu di alam surgawi guntur mulai menyebar dan terpatri di hati semua orang. Nama Master Demon telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam Mongazer Serpent dengan ekspresi suram. Ular Mongazer kecil yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tentakel mereka melengkung seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar mereka saat mengejar Wang Lin seolah mencoba melahap sisa-sisa auranya. Wang Lin mengerutkan kening sambil terus bergerak maju. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Bagian dalam ular Mongazer jauh berbeda dari sebelumnya. Semua ular Mongazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Ketika Yao Bingyun menyerangnya, bahkan ada yang membantunya. Adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin berbinar dan dengan pikiran dia memasukkan armor kulit dewa kuno ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular Mongazer yang mengejarnya segera menjadi marah, seolah-olah sesuatu yang mereka sukai telah diambil. Mereka berpencar dan terus-menerus menggeledah daerah tersebut. Wang Lin menghela napas lega saat dia dengan hati-hati bergerak melewati ular Mongazer, mencari di mana tungku keserakahan berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Mongazer Serpent. Saat riak menyebar, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun, riak juga muncul dari belakangnya. Mereka terlalu cepat dan langsung menembus tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak-riak itu menghilang. Seolah-olah mereka terbiasa menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ular Mongazer menemukan Wang Lin. Raungan teredam bergema di dalam Mongazer Serpent. Mantra itulah yang dapat menghancurkan jiwa asal. Awalnya ringan, namun menjadi lebih intens. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang tak berujung dan bergemuruh di telinganya. Episode 836 Rahasia Ular Mongazer. Saat suara gemuruh bergema, ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Dia merasakan sakit di jiwa aslinya, seolah-olah terkoyak. Jika dia masih memakai armor kulit dewa kuno, itu tidak akan sekuat ini, tapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari lubangnya.
Merasakan bahaya, Wang Lin tersenyum masam dan menamparkan tas pegangannya. Armor kulit dewa kuno muncul dan menyelimuti jiwa aslinya. Seolah-olah sebuah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar telinganya. Meski aumannya masih kuat, dampaknya pada jiwa asalnya telah berkurang hingga Wang Lin bisa menahannya. Namun, aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan semua tentakel pada ular mongazer yang lebih kecil bergoyang kegirangan. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin seperti orang gila. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepas pelindung kulitnya, jiwa aslinya akan runtuh karena raungan ini. Namun, jika dia mengenakan armor kulit, itu akan menarik ular mongazer kecil dalam jumlah besar. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dan seekor ular mongazer yang panjangnya lebih dari 100 kaki berlari menuju Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulutnya yang besar tidak hanya akan melahap aura dari pelindung kulit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa ular mongazer akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno. Pada saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Ular mongazer bergegas ke arahnya dan terus-menerus melahap aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Kultivator tidak dapat merasakan aura ini, dan binatang buas yang memiliki warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksinya. Hanya beberapa makhluk selain ular mongazer yang dapat mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Kemungkinan besar ketika ular mongazer ini melahap aura dewa kuno, ia juga akan melahapnya. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi area tersebut. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera mengubah arah. Sebuah retakan muncul di tanah di belakang tempat dia berada dan seekor ular mongazer setinggi 1000 kaki bergegas keluar. Ular mongazer ini semua tentakelnya melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sedang sangat bersemangat. Bahkan ada banyak air liur yang keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retakan datang dari segala arah. Lebih dari 10 retakan muncul dan ular mongazer dengan ukuran berbeda menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian tiba-tiba melonjak keluar. Hal ini menciptakan pusaran yang runtuh, menyebabkan dia mundur lebih cepat. Sejumlah besar ular mongazer mengejarnya. Mata ular mongazer ini penuh dengan kegembiraan, tapi di bawahnya ada tatapan yang menakutkan. Mereka ingin melahap aura armor kulit. Terlebih lagi, mereka ingin melahap Wang Lin sehingga mereka selamanya bisa memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin mati rasa saat dia dikejar oleh ular mongazer. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Ratusan retakan muncul di hadapannya dan ular mongazer bergegas keluar. Dikombinasikan dengan orang-orang di belakangnya, kelompok besar ular mongazer menjebaknya. Saat ular mongazer ini menyerang untuk melahap Wang Lin memperlihatkan tatapan ganas dan raungan keras bergema di seluruh tubuh ular mongazer. Saat suara gemuruh bergema, semua ular mongazer kecil yang menyerang Wang Lin berhenti. Mereka mundur, menciptakan sebuah lorong. Mata Wang Lin menyipit, tetapi pada saat ini, suara retakan muncul. Seekor ular mongazer besar tiba-tiba datang melalui lorong itu. Itu terlalu cepat dan aura yang dikeluarkannya tidak lebih lemah dari milik leluhur darah. Saat ini, hal itu menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Saat ular mongazer itu berlari keluar dengan kecepatan luar biasa, ia langsung menelan Wang Lin. Kemudian dengan cepat mengebor ke dalam bumi dan pergi. Semua ular mongazer mengikutinya hingga ke kejauhan. Ular mongazer itu berwarna abu-abu dan matanya dipenuhi kekejaman. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh induknya. Hanya dalam 5 menit, mereka tiba di sebuah tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali menyelesaikan satu siklus, ia akan melepaskan semburan energi dingin ke area sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran itu, dia akan mengenali bahwa di sinilah kepala ular mongazer berada. Saya juga berada di tempat esensi bulan berada. Setelah sampai di sini, ular mongazer tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Wang Lin segera diluncurkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum dia menghilang ke dalam pusaran. Sejumlah besar ular mongazer berbaring dan tidak bergerak. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya bersinar. Saat dia ditelan oleh ular mongazer, kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan operasi energi asalnya.
Seolah-olah jiwa asalnya dipotong dari tubuhnya dan dia telah berubah dari seorang kultivator menjadi manusia fana. Hal ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Namun, dia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan isap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Hasilnya, energi asalnya kembali beroperasi. Setelah Wang Lin terlempar ke pusaran, dia akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin dan dia terkejut. Ini adalah ruangan yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat dari kehampaan dan perlahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar yang diikat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah sedang menyerap auranya. Tonjolan besar kadang-kadang bergerak melalui tentakel. Tungku ini adalah milik keserakahan. Tungku ini hanya membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang yang terjerat tentakel. Orang-orang ini telanjang dan sangat kurus. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melilit seseorang. Mata semua orang ini tertutup dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah mayat. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak mengenal satupun dari mereka. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tidak semuanya adalah kultivator, ada manusia di antara mereka. Misalnya, anak laki-laki yang kelihatannya baru berusia 6 atau 7 tahun. Meski tubuhnya benar-benar kering, Wang Lin masih bisa mengetahui bahwa dia masih kecil. Saat ini, dia hanya tinggal kulit dan tulang tanpa tanda-tanda kehidupan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kesakitan dan keputusasaan yang luar biasa. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan mengelilinginya. Tatapannya mengarah ke kedalaman area ini, dan itu tak ada habisnya. Wang Lin dapat membayangkan ada lebih banyak tentakel di sana dan setiap tentakel memiliki seseorang yang terjerat. Ular Mongazar. Wang Lin merenung dalam diam. Dia bisa menebak orang-orang ini dikumpulkan oleh ular Mongazar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sumber kehidupan bagi ular Mongazar. Bahkan ada gagasan menakutkan di benak Wang Lin. Dulu ketika ular Mongazar masih menjadi planet Yunxia, terdapat reruntuhan kota di atasnya. Planet Yunxia pernah memiliki para kultivator dan manusia. Apakah mereka benar-benar menjauh? Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Pandangannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan menjadi seperti manusia fana ini. Dia tidak akan mampu melawan sama sekali ketika tentakel itu menyedot nyawanya. Namun, saat ini niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyentuh tentakelnya tetapi dengan cepat menghindar dan menyerbu ke arah tungku besar. Kecuali jika terpaksa, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan terdeteksi oleh ular Mongazar, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang baru. Saat dia bergegas keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin seperti asap ketika dia tiba di dekat tungku besar. Tungku itu mengeluarkan aura kuno yang perlahan menyebar. Mata Wang Lin berbinar. Aura di dalam tungku itu bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan seolah-olah tidak mau masuk ke dalam. Pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke dalam tungku. Saat dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Tak lama kemudian, bayangan menawan seorang wanita muncul di dalam pusaran. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Mereka membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bingyun. Pakaian Yao Bingyun menunjukkan bekas korosi saat tentakel melilitnya. Bahkan tas pegangannya tidak bisa lepas dan roboh. Pakaian Yao Bingyun compang camping, memperlihatkan banyak kulit. Pada saat ini, bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya. Episode 837 Tungku. Mata Wang Lin berbinar saat dia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang menjulur ke arahnya melilit tungku. Namun, mereka tidak berani memasuki tungku dan hanya tinggal di luar saja. Wang Lin menghela nafas lega. Tempat ini hanya bisa dianggap aman untuk sementara. Dia mulai merenung dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Kemudian dia duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Saat dia menutup matanya, ada kilatan cahaya di bayangannya dan tasan keluar.
Tasan duduk, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Saat Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di hatinya. Sejak dia memasuki alam surgawi guntur, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan alam surgawi guntur, dia dikirim ke Nether Beast dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana mencari Li Yun untuk mempelajari batasan dan beristirahat sebentar setelah memimpin klan abadi terpilih ke planet King Lin. Namun hal itu terjadi setelahnya memaksa Wang Lin menjadi kejam dan melawan. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga kultivasi lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memiliki keuntungan, situasi di mana kecerobohan sesaat akan menyebabkan cedera serius atau kematiannya sangatlah melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya, dan sekarang dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Para kultivator di luar pasti menderita banyak korban akibat serangan ular Mongazar. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang memburu saya dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak bisa masuk ke tubuh ular Mongazar dan menemukanku. Meskipun tempat ini berbahaya, namun juga sangat aman. Mata Wang Lin terpejam saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya dan perlahan memberi nutrisi pada jiwa asalnya. Saat energi asalnya berputar di dalam tubuhnya, ada semburan rasa sakit yang datang dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, dia pasti sudah mati berkali-kali. Kekejaman dunia kultivasi, di mana hidup Anda bisa berakhir kapan saja, tidak dapat menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di sistem bintang aliansi. Bisa dibilang pengalaman seperti ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bingyun terlalu merusak jiwa asal. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan rasa dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak, sebagian besar adalah jiwa asalnya. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno, hal itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia tenggelam dalam kultivasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran, Yao Bingyun tidak panik dan malah tenang. Ketika dia melarikan diri dari ular Mongazar, dia dimakan oleh ular Mongazar yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan memisahkan energi asalnya dari tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia fana. Tak lama kemudian, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, dia menemukan dirinya di sini. Tentakel di sini membungkusnya erat-erat. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras. Proses ini tidak cepat, namun tidak pernah berhenti. Mata Yao Bingyun tampak tenang. Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia sadar akan hilangnya energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, saat dia melihat sekelilingnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Orang-orang kering yang terbungkus dalam tentakel yang tak terhitung jumlahnya hampir menyebabkan ketenangan Yao Bingyun runtuh. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam untuk memaksa dirinya tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asalnya tetapi juga vitalitasnya. Mata tertutup. Yao Bingyun diam-diam merenung sejenak. Hatinya tenang saat dia menutup matanya. Tutup telinga. Tubuhnya sedikit gemetar saat telinganya ditutup dan mengisolasi segala sesuatu di luar. Napas hilang. Saat ini, tubuh Yao Bingyun menjadi rileks dan napasnya menghilang. Segel jiwa. Jiwa asalnya telah berhenti bergerak sepenuhnya. Meskipun terpisah dari energi asalnya, jiwa asalnya telah menyegel dirinya ke dalam alam yang sangat misterius. Segel keberadaan. Segala sesuatu yang hidup mempunyai keberadaan. Saat ini, Yao Bingyun dengan tegas menyegel keberadaannya. Semua vitalitas lenyap dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bingyun telah mencapai tingkat keberadaan segel mantra surgawi segel jiwa. Bakat tidak banyak berperan dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat pada hati Dao agar seseorang tidak tersesat dalam mantranya. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retakan terdengar dari dalam tubuhnya. Lapisan es tipis muncul dari dalam tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Kristal es itu juga menyegel tentakel yang melilitnya. Energi dingin dari tubuhnya menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya es secara bertahap. Pada akhirnya, es setinggi lebih dari 3 kaki mengelilinginya. Dia setengah telanjang dan tersegel di dalam es. Ekspresinya sangat tenang dan akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Waktu perlahan berlalu.
Tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh ular Mongazar. Tubuh besar ular Mongazar perlahan-lahan berjalan melintasi domain utara. Pada hari ini, ular Mongazar berhenti. Ini terletak jauh di dalam domain utara. Tidak banyak bintang di sini dan tidak ada planet kultivasi di dekatnya. Setelah ular Mongazar berhenti, tubuhnya perlahan-lahan menggulung dan menjadi planet kultivasi sekali lagi. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakelnya menjadi semakin pendek hingga panjangnya hanya 1000 kaki. Mereka bergoyang di permukaan planet dan lingkungan sekitarnya menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh Mongazar Serpent, Wang Lin membuka matanya. Cedera pada jiwa asal tidak mudah disembuhkan. Setelah berkultivasi selama ini, ia baru pulih 80%. Mata Wang Lin seperti kilat saat dia melihat tungku yang mengelilinginya. Tungku itu berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun terus-menerus diserap oleh ular Mongazar, ia masih sangat kuat. Ular Mongazar tidak membunuhku tapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga tempat ular Mongazar menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Jelas sekali bahwa setiap kali ular Mongazar besar ini menemukan seseorang atau benda dengan aura dewa kuno, ia akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam, itu berarti pasti ada hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menempelkannya ke dinding tungku. Indera ilahinya dengan cepat masuk ke dalam tungku. Karena keserakahan bisa menjadikannya miliknya, maka aku juga bisa. Indera ilahi Wang Lin memasuki tungku. Saat ini, dia segera merasakan kekuatan isap yang kuat menarik jiwa aslinya. Wang Lin bersiap menghadapi kekuatan isap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwa asalnya kokoh seperti perahu yang menyendiri di tengah ombak yang mengamuk saat dia berjuang untuk masuk lebih dalam ke dalam tungku. Indera ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh tungku sambil menahan kekuatan isap dan meninggalkan jejaknya. Namun, dia tidak merasa bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Indera ilahinya menyebar ke seluruh tungku lagi, dan dia meninggalkan jejaknya sedikit demi sedikit. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan isap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kultivasinya. Waktu perlahan berlalu, tapi Wang Lin tidak berhenti. Saat dia terus mencetak di tungku, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Ada sebuah rune yang diukir di sudut luar tungku. Rune ini sangat rumit, dan meskipun diukir di tungku, ukirannya tidak terlalu dalam. Dari permukaan, sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang. Bahkan dengan akal ilahi, kecuali seseorang mencari sedikit demi sedikit seperti Wang Lin, mustahil untuk menyadarinya. Masih ada jejak indera ilahi yang tercetak pada rune ini. Setelah akal ilahi Wang Lin memeriksanya, matanya langsung berubah dingin. Dia jelas bisa merasakan jejak aura keserakahan pada jejak itu. Keserakahan belum mati. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perlahan menjadi tenang setelah sekian lama. Keserakahan belum mati. Jejaknya masih ada, jadi saya tidak bisa mengendalikan tungku. Tapi jika jejaknya ada, kenapa saya masih bisa membekas di tungku ini? Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba berpikir tentang jejak rune keserakahan. Tungku raksasa ini dimurnikan dan dibuang oleh dewa kuno. Dalam ingatan dewa kuno, yang ada hanya penampakan tungku dan tidak ada metode untuk menggunakannya. Lagi pula, warisan memori yang saya peroleh belum lengkap. Indera ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh tungku dan mulai mengamati rune. Setelah sekian lama, matanya berangsur-angsur bersinar. Meskipun dia memusuhi keserakahan, saat ini dia tidak bisa menahan perasaan kagum terhadap keserakahan. Keserakahan ini sangat berbakat. Jelas sekali dia tidak tahu cara menggunakan tungku ini saat pertama kali mendapatkannya dan tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia berhasil mendapatkan rune tak dikenal yang dia ukir di tungku dan menghubungkannya dengan beberapa kemampuan di dalamnya. Apa yang sebenarnya dia manipulasi adalah rune ini, dan dengan mengendalikan rune ini, dia dapat menggunakan beberapa kemampuan tungku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu-ragu seluruh indera ilahi berkumpul menuju rune itu. Setelah menghapus jejak rasa keilahian keserakahan, tungku ini akan kembali ke pemilik aslinya. Mata Wang Lin dipenuhi kegembiraan. Saat kesadaran keilahiannya hendak menghapus perasaan keilahian keserakahan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan perasaan keilahiannya berhenti. Indera ilahinya dengan cepat keluar dari tungku kembali ke tubuhnya. Episode 838 Bing Yun. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan menekannya di dadanya beberapa kali.
Auranya benar-benar lenyap dan dia meninggalkan jejak kesadaran ilahi untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Aura dingin dengan cepat memenuhi ruang sempit itu. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang terbungkus tentakel. Orang ini adalah seorang lelaki tua. Awalnya, tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, namun saat aura dingin memenuhi area tersebut, gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat hingga membuat tubuh lelaki tua itu meledak seperti balon. Namun, yang aneh adalah mata lelaki tua itu masih tertutup tanpa ada tanda-tanda terbuka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain hidup dan mati, dia dapat dengan jelas melihat ada sedikit aura kematian di dalam vitalitas itu. Namun, aura kematian sepenuhnya ditekan oleh vitalitas. Saat vitalitasnya meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi semakin besar. Terdengar serangkaian suara letusan saat tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur seolah-olah mereka tidak mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang-tulang itu menyatu, segalanya semakin menggelembung. Energi dingin menyebar dengan gila-gilaan dari tubuhnya, menyebabkan area sekitarnya dipenuhi energi dingin. Bahkan tentakelnya perlahan mundur. Saat tubuh lelaki tua itu membesar hingga ukuran tertentu, hampir seperti bola daging, sebuah tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat berpindah ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Tangisan teredam namun tajam terdengar dari dalam tubuh lelaki tua itu. Wang Lin sangat familiar dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari celah tersebut, lalu raungan tajam datang dari dalam tubuh seolah-olah sangat bersemangat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai bergoyang seolah menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Sesaat kemudian, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh lelaki tua itu. Ia terus-menerus memutar tubuhnya hingga tubuh lelaki tua itu akhirnya meledak. Tidak ada daging atau darah, hanya semburan energi dingin. Lalu benda sepanjang 20 kaki itu melesat keluar. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah ular Mongazer kecil. Ular Mongazer ini jelas baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah muncul, ia langsung berbalik dan menghirup tubuh lelaki tua yang roboh itu. Tubuh lelaki tua itu seperti meleleh dan dilahap oleh ular Mongazer kecil. Ia terus menggoyangkan tubuhnya sambil menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki menjadi 100 kaki. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan berubah menjadi merah tua dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan tubuhnya yang bergoyang, ia bergerak seperti kilat menuju pusaran di depan. Tidak ada halangan saat melewati pusaran tersebut. Setelah ular Mongazer pergi, tentakelnya secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit lelaki tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Pantas saja ada begitu banyak ular Mongazer. Menurut ingatan Tusi, jika ular Mongazer terlalu lama berada di luar tubuh dewa kuno, pasti ia akan mati. Namun, ular Mongazer ini tidak hanya tidak mati, ia juga menggunakan tubuh para kultivator dan manusia untuk membentuk kehidupan baru. Ia hampir membentuk siklus hidup. Ular Mongazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kalau tidak, ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ular Mongazer, dan saat ini dia mampu menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia diam-diam merenung sejenak. Setelah semuanya tenang, indera ilahinya menyebar sekali lagi menuju tanda di tungku. Begitu dia menyelimuti rune itu, mata Wang Lin menjadi dingin dan indera ilahinya tanpa ampun bertabrakan dengan indera ilahi keserakahan. Bahkan di puncak keserakahan, tingkat kultivasinya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Setelah diserang oleh akal ilahi Wang Lin, tidak butuh waktu lama hingga akal itu runtuh. Saat indera ilahi keserakahan dihilangkan, Wang Lin tidak ragu untuk meninggalkan jejaknya sendiri pada rune. Keserakahan mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan tungku besar ini. Dia tahu itu adalah harta karun, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada titik tertentu, dia memikirkan metode rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari 1000 tahun untuk mendapatkan rune tersebut. Dia dengan hati-hati mengukir tanda pada tungku untuk mengendalikannya, tapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat indera ilahi tercetak pada rune, perasaan aneh muncul dalam diri Wang Lin.
Ini adalah perasaan yang sangat familiar dan ada hubungannya dengan armor kulit dewa kuno. Namun perasaan ini seperti bunga di kabut, sangat samar. Seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya darinya dan dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Wang Lin tahu metode yang dia gunakan untuk mengendalikan tungku itu salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti keserakahan. Meskipun ini memberinya kendali dasar, itu tidak memungkinkan saya menggunakan kekuatan penuh tungku. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Matanya berbinar dan dia bergumam, selama aku kembali ke sistem bintang aliansi, tungku ini akan menampilkan kekuatan aslinya di tangan tubuh asliku. Kemudian kedua tangannya membentuk segel sesuai dengan perasaan samar yang dimilikinya. Dengan pemikiran dari inderanya, tungku itu bergetar dan mengeluarkan dengungan. Riak menyebar dari tungku dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti menyatu dengan tungku. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia adalah tungkunya. Sambil berpikir, Wang Lin dengan lembut berkata, ubah posisi. Setelah dia mengucapkan dua kata itu, tungku itu bergetar dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia berada di luar belitan tentakel. Yang aneh adalah tentakelnya tidak bergerak dan tetap pada posisi semula. Seolah-olah bagi mereka, tungku itu masih ada. Tubuh Wang Lin keluar dari tungku dan gas putih mengikutinya. Pada saat ini, dia tampak seperti makhluk surgawi yang menunggangi awan. Kemudian mata Wang Lin berbinar dan tertuju pada Yao Bingyun. Ketika kesadaran ilahinya menyebar ke seluruh tungku sebelumnya, dia memperhatikan Yao Bingyun. Namun, dia fokus pada pencetakan tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang setelah dia mendapatkan tungku, dia punya waktu untuk mengamatinya. Melalui es, tubuh setengah telanjang Yao Bingyun memancarkan keindahan yang aneh. Yao Bingyun sudah cantik, tapi dengan mata terpejam, dia tidak menunjukkan rasa dingin seperti dulu. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Namun, semua ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, dan matanya setenang air. Cara kultivasi wanita ini memang aneh. Bahkan ketika energi asalnya terpisah darinya, dia masih mampu melindungi dirinya sendiri. Dia menutup semua yang ada di dalam tubuhnya, sehingga ular Mongazer tidak bisa menyerap apapun. Namun, dia meremehkan ular Mongazer. Meskipun metode ini berhasil, saya dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak lama lagi dari sekarang. Mata Wang Lin dingin saat dia merenung, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah es. Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku 2 kali. Jika aku tidak membalas dendam, maka aku tidak akan menjadi Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya melonjak melalui jarinya dan masuk ke dalam es. Terdengar suara berderak keras dan sejumlah besar retakan mulai muncul di es dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan itu berhenti 1 inci dari tubuh Yao Bingyun dan tidak dapat berlanjut. Saat Wang Lin menatap Yao Bingyun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi asal dari tubuhnya melonjak ke jarinya dan memasuki es. Saat suara retakan bergema, Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak mengelilingi Yao Bingyun dan menunjuk ke tempat yang berbeda. Es dalam jumlah besar berjatuhan hingga hanya tersisa 1 inci es di sekitar Yao Bingyun. Wanita ini pasti termasuk generasi ketiga terbaik keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan menyempurnakannya menjadi pengawal surgawi. Bahkan jika gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama dia adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuhnya sangat cantik, dia tidak akan merasa kasihan. Terlebih lagi, meskipun dia cantik, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua karma. Jika kamu tidak memburuku, maka ini tidak akan terjadi hari ini. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bingyun. Saat benda itu menggerus es, tangan kanannya terus-menerus menunjuk ke es. Suara retakan bergema sekali lagi dan es di sekelilingnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi asalnya hadir saat dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, karena energi asalnya terpisah darinya, hal itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bingyun tidak pernah menyangka Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak menyangka Wang Lin akan mempertahankan energi asalnya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Saat es di sekitar Yao Bingyun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Episode 839 Segel Sempurna.
Saat mata Yao Bingyun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjukkan senyuman. Tangan kanannya terbuka dan energi asal dengan cepat mengembun di kelima jarinya. Kelima jari ini semuanya bersinar terang saat mendarat di es di sekitar Yao Bingyun. Lalu Wang Lin dengan cepat mundur. Gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebasnya. Potongan ini tidak ditujukan pada Yao Bingyun tetapi pada tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat. Ketika kelima sinar energi asal itu mendarat di es di sekitar Yao Bingyun, terdengar serangkaian suara letupan saat menembus es seperti 5 naga beracun menuju Yao Bingyun. Apa? Dao, milikmu. Yao Bingyun bahkan tidak mengelak atau melihat kelima naga yang berlari ke arahnya. Wajahnya pucat, tapi itu menunjukkan ekspresi tekad, menunjukkan hati Dao yang teguh. Pada saat krisis ini, dia menyerahkan segalanya kecuali hati Dao-nya dan memulai pertarungan domain dengan Wang Lin. Namun, Wang Lin sudah memperkirakan dia akan melakukan ini bahkan sebelum dia membuka matanya. Lebih tepatnya, Wang Lin dan Yao Bingyun, dalam beberapa hal, adalah orang yang sama. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka akan memberikan segalanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa orang lain ke dalam siklus reinkarnasi bersama mereka. Saat Yao Bingyun membuka mulutnya, matanya dipenuhi kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok seorang wanita. Lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14 hingga 15 tahun. Rambut gadis itu diikat menjadi sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tidak berdaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain Dao yang menyedihkan menyebar ke arah Wang Lin. Namun, pada saat ini, potongan surgawi yang dikirim Wang Lin mencapai tentakel di sekitar Yao Bingyun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Chop dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk melukai tentakel tetapi cukup untuk mie mereka. Ketika Heavenly Chop mengenai tentakel, mereka tiba-tiba berkontraksi. Saat tentakelnya berkontraksi, wajah Yao Bingyun langsung memucat dan dia batuk seteguk darah. Suara juga keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tulangnya tidak mampu menahan tekanan lagi. Saat tentakelnya berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak cepat. The Heavenly Chop telah mie tentakel dan membuat mereka menjadi gila. Mata Yao Bingyun meredup. Dengan tubuhnya yang terpisah dari energi asalnya, dia seperti manusia biasa. Dipukul oleh tentakel menyebabkan dia menunjukkan senyuman pahit dan keputusasaan muncul di matanya. Rasa sakit di tubuhnya tidak mampu membuat jantung Dao-nya tidak stabil. Namun, tentakel yang terstimulasi mulai menyerap dengan gila-gilaan. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asalnya, Dao-nya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul sebelum Yao Bingyun menjadi buram dan kemudian menghilang sepenuhnya. Adik perempuan. Yao Bingyun melihat ke arah gadis yang menghilang dan kemudian dia menutup matanya. Vitalitas dan Dao-nya dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung semuanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah, tetapi bahkan jika dia bangun, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Yang dia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bingyun menyebar, ia menghilang, tetapi kesedihan yang luar biasa tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya berbinar. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke arah tubuh Yao Bingyun. Suara letupan dengan cepat bergema saat es di sekitar Yao Bingyun benar-benar runtuh, memperlihatkan tubuhnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Tangannya terus membentuk segel yang jatuh ke tubuh Yao Bingyun. Satu demi satu, pembatasan itu mendarat pada tubuh dan jiwa asalnya. Saat dia terus melakukan pembatasan, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Itu masuk ke tubuh Yao Bingyun dan mengunci jiwa aslinya. Wang Lin masih merasa tidak nyaman, jadi dia menamparkan tasnya dan bendera jiwa muncul. Bendera itu melingkari Yao Bingyun dengan erat. Akhirnya, Wang Lin meludahkan stempel penyegel surgawi. Ketika itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" Ratusan ribu tanda emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bingyun, menyegelnya sepenuhnya. Masing-masing rune mewakili segel. Saat ratusan ribu rune emas menyegel Yao Bingyun, hati Wang Lin menjadi rileks. Dia mundur kembali ke tungku dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke arah Yao Bingyun dan dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Tungku itu bergetar. Seolah-olah kekuatan yang dapat membelah langit telah muncul di dalam tubuh ular Mongazar. Saat kekuatan ini memenuhi area tersebut,
tubuh Yao Bingyun menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, Wang Lin meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seperti harta karun. Ini bukan tempat terbaik untuk menyempurnakan penjaga surgawi. Mata Wang Lin berbinar dan dia kembali ke atas tungku. Sambil berpikir, tungku itu perlahan melayang ke depan. Sepanjang perjalanan, gas putih di sekitar tungku sepertinya mengisolasi dirinya sendiri, sehingga tentakel di sekitarnya tidak mengganggunya. Saat itu, ini adalah bagaimana keserakahan mampu menghindari ular mongazer dan tentakel yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun, dia akan selalu gagal karena kemampuan utama mongazer serpent. Namun, hal ini menunjukkan bahwa gas putih dari tungku memiliki efek tersembunyi di dalam ular mongazer. Wang Lin sangat berhati-hati. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Semua orang yang terjerat tentakel memasuki mata Wang Lin satu per satu. Semakin dalam dia masuk ke area sempit ini, semakin banyak tentakel yang ada. Ekspresi ganas dari semua kultivator dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin merenung dalam diam. Saat dia bergerak, selain manusia dan kultivator ini, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan aura dewa kuno. Dia tidak sabar dan perlahan bergerak maju. Lebih banyak tentakel secara bertahap muncul. Mereka begitu padat sehingga menutup jalan, sehingga menyulitkan Wang Lin untuk menavigasi. Namun, dengan menggunakan mantra tungku, Wang Lin bisa langsung berteleportasi melewati mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan kultivator yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh yang kering, beberapa memiliki sedikit vitalitas. Namun, vitalitas mereka terlalu lemah. Ibarat lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan sisa vitalitas di tubuh mereka muncul, dan saat dia terus maju, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan tak berujung dan berpikir, sepertinya ular mongazer ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin dalam saya masuk, semakin besar vitalitas yang dimiliki orang-orang yang terjebak di sini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan orang yang sadar di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mempercepat dan menyerang ke depan. Jumlah orang dengan sisa vitalitas meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksanya. Saat dia mendekat ke dalam terowongan, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Jiwa ini sepertinya berasal dari jiwa. Hal ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Datang. Perasaan ini sepertinya memicu badai di dalam pikirannya. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat tungku. Suara ini mengandung kekuatan tembus. Itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya, dan langsung bergema di dalam jiwanya. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya mempengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya di sistem bintang aliansi merasakannya. Tubuh aslinya tersembunyi di dalam planet kultivasi, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Matanya bersinar terang seperti matahari. Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. Ayo. Panggilan itu berlanjut, menyebabkan tidak hanya tubuh Wang Lin, tetapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan yang tak ada habisnya yang membuatnya merasa harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin menutup matanya, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Mereka sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia bergegas menuju sumber panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ketika ular mongazer telah kembali menjadi planet beberapa bulan yang lalu dan kembali tidur, semuanya menjadi sunyi. Seolah semuanya terhenti. Namun, pada hari ini ada seberkas cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan. Ini adalah seorang pria parubaya. Dia adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan ular mongazer. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi 1000 kaki. Mata elang ini seperti kilat dan tampak dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu adalah Master Flamespark, yang mendekat dengan satu langkah. Saat Master Flamespark muncul, ada kilatan cahaya merah dan formasi segi 8 selebar 100.000 kaki muncul di angkasa. Tekanan yang diberikannya begitu kuat sehingga seseorang dapat merasakannya dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Saat formasi segi 8 bersinar merah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi bersinar terang dan 4 orang keluar dari dalam. Episode 840 Panggilan dari dalam tubuh ular mongazer. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan semuanya laki-laki.
Ekspresi mereka dingin tanpa emosi apapun, seolah-olah mereka boneka. Saat mereka muncul, mereka terpecah menjadi 4 arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh ular Mongazar. Keempat anak laki-laki itu duduk dalam posisi lotus dan inti darah melayang keluar dari kepala mereka masing-masing. Keempat inti darah segera terhubung bersama dan mengelilingi ular Mongazar. Orang tua berjubah merah keluar dari formasi raksasa. Meski ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada ular Mongazar. Mata Master Flamespark berbinar saat dia melihat ke arah keempat anak laki-laki itu dan tersenyum. Rekan kultivator Siang, Anda sebenarnya telah membawa 4 putra penyegel dewa keluarga Siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah rekan kultivator Gongsun mengundang teman lain untuk berpartisipasi? Pria berjubah hitam Songun dengan tenang berkata, nenek moyang keluarga Sengong dan keluarga Zan Li Yunis. Orang tua berjubah merah bernama Siang muncul di sebelah Master Flamespark dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Taois 5 warna. Saya yakin mereka akan segera tiba di sini. Setelah mendengar nama, Dewa Darah, Master Flamespark mendengus dalam hatinya dan berkata, saya hanya mengundang 1 orang. Adapun siapa orangnya, Anda semua akan tahu sebentar lagi. Saat dia berbicara, seberkas cahaya perak datang dari kejauhan. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas cahaya perak, dan penampilannya mirip dengan Sengong Hu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang di sini. Sengong. Setelah dia tiba, dia mengatupkan tangannya dan tidak lagi berbicara. Dia hanya melihat ke arah ular Mongazar. Tidak ada perubahan pada ekspresinya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Gelombang cahaya perak melengkung di sekelilingnya. Itu tampak sangat mengejutkan. Saat ini, suara gemuruh datang dari bintang-bintang dan sebuah kapal raksasa datang dari kejauhan. Ada banyak sekali wanita muda yang mengenakan gaun warna-warni dan menari di kapal. Terdengar tawa keras ketika seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah 5 warna melompat dari kapal dan tiba di samping semua orang. Saya membuat rekan-rekan kultivator menunggu. Dalam perjalanan ke sini, saya menemukan beberapa tungku kultivasi yang bagus dan tertunda. Lelaki tua berjubah 5 warna itu berkulit kemerahan dan kulitnya sangat halus, seperti bayi. Begitu dia tiba, aura feminin yang aneh memenuhi area tersebut. Orang tua keluarga Siang tertawa dan berkata, untuk menarik perhatian Taois 5 warna, tungku kultivasi itu pasti luar biasa. Jika Badar Siang mau, aku akan mengirimkanmu satu setelah kita menangkap binatang ini. Taois 5 warna melihat sekeliling dan diam-diam terkejut. Semua orang di sini adalah monster tua yang terkenal. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti akan menangkap binatang ini. Saat keduanya berbicara, leluhur keluarga Sengong tidak ikut serta dalam percakapan, dia hanya menatap ke arah ular Mongazar. Adapun pria berjubah hitam, dia bahkan lebih diam. Wajah Tuan Flamespark tampak tenang. Meskipun tingkat kultivasi Tao 5 warna tinggi, hal itu tidak layak untuk diperhatikan. Tepat pada saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Dia berkulit putih dan tampak seperti pria muda, tapi dia mengeluarkan aura kuno. Secara keseluruhan, ini membuatnya mengeluarkan aura aneh. Tidak ada harta ajaib apapun di bawahnya. Dia berjalan dengan kakinya. Dia sangat tenang, dan ketika dia tiba, dia hanya melihat ke semua orang sebelum menggenggam tangannya. Dia tidak berbicara. Li Yunzi. Mata Tuan Flamespark menyipit. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit dan berdiri di sana. Dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Rumor mengatakan bahwa Li Yunzi dari keluarga Zan memiliki temperamen yang buruk. Suatu kali, dia mengamuk dan memusnahkan 13 keluarga kultivator. Ini membuatnya terkenal dan semua orang ingat emosinya. Master Flamespark menarik pandangannya dan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Sejumlah besar lampu merah muncul di kejauhan dan bau darah dengan cepat menyebar ke seluruh cakrawala. Cahaya darah dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki dari semua orang dan segera mengembun menjadi seseorang. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan alis merah dan jubah merah darah yang terlihat seperti diwarnai dengan darah segar. Dia memiliki ekspresi muram, dan ketika dia muncul, dia tidak melihat orang lain. Sebaliknya, dia melihat ke arah ular Mongazar dengan cahaya misterius di matanya. Dewa Darah. Saat dia muncul, semua mata monster tua itu menyipit dan menatapnya. Tidak terkecuali Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong. Dewa Darah mengalihkan pandangannya dan matanya menyapu semua orang di sini. Akhirnya, dia memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Master Flamespark, Anda mengambil jiwa asal cucu saya.
Setelah terowongan menuju sistem bintang aliansi dibuka, kita akan bertempur. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Flamespark dan dia tersenyum. Saya merasa terhormat bisa menemani Anda. Pada saat ini, sambaran petir menyambar wilayah utara. Hampir semua utusan kuil surgawi guntur telah keluar. Mereka mengitari Mongazer Serpent dan membentuk blokade melingkar sejauh 50.000 km dari Mongazer Serpent. Masing-masing utusan ini membentuk segel yang memungkinkan mereka terhubung satu sama lain melalui metode rahasia. Segera, guntur lebat muncul di antara mereka dan membentuk blokade guntur di sekitar ular Mongazer. Sekitar 5.000 km di belakang para pembawa pesan adalah para kultivator yang mengenakan jubah hitam dan merah. Mereka membentuk penyumbatan kedua untuk memastikan tidak ada yang lolos. Wang Lin tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwanya menjadi semakin jelas, dan saat jiwanya bergetar, menyebabkan seluruh darahnya mendidih. Masih berdiri di atas tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan bergegas menuju ujung lorong sempit. Panggilan dari jiwanya semakin kuat hingga memenuhi jiwa ini. Datang. Wang Lin bergerak semakin cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti guntur dan bergema di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang memanggilnya ke depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di depannya ada lebih dari 100 tentakel yang melilit bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, tingginya puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia meringkuk. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh ular Mongazer. 8 bintang ilusi berkelap-kelip di dahi bayi itu, tetapi tidak ada satupun yang padat. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh ular Mongazer. Wang Lin tersentak. Pikirannya terkejut seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak dewa kuno. Wang Lin menatap ini dan mengingat kembali ingatan dewa kuno Tusi. Hanya ada 2 penjelasan mengapa bintang pada bayi itu hanya ilusi. Yang pertama adalah ayah anak tersebut adalah dewa kuno bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan dewa kuno bintang 8 di dalam tubuh anak tersebut. Yang kedua sangat menakutkan, dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa dewa kuno anak-anak ini bukanlah seorang anak kecil melainkan dewa kuno bintang 8 dewasa. Namun, dia terluka parah atau mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Hal ini menyebabkan kekuatan dewa kunonya merosot, jadi dia beralih dari wujud dewasanya kembali ke wujud anak-anak ini. Jika itu benar-benar penjelasan kedua, lalu kemana perginya kekuatan dewa kuno? Wang Lin murung saat dia melihat sekeliling. Dia secara khusus fokus pada ratusan tentakel, dan sebuah ide mengejutkan muncul. Mungkinkah perubahan besar-besaran yang dilakukan Mongazer Serpent ada hubungannya dengan ini? Ular Mongazer menangkap dewa kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun, dan dia tidak tahu, tapi mengapa dia merasakan rasa sedih yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari hubungannya dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan ketika menyebar, kesedihan itu segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Anggota klan saya. Sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini adalah bahasa para dewa kuno. Itu berisi aura kuno yang begitu kuat sehingga cukup untuk membuat manusia menjadi tua seketika. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktuku. Tidak banyak. Ada aura klanku di dalam dirimu. Namun, itu tidak kuat. Biarkan anggota klanku yang sebenarnya datang dan menerima warisan terakhirku. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah Anda anak emas kuno atau apakah Anda kemunduran dari dewa kuno? Aku seorang. Saat dewa kuno itu mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampak menjadi gila dan terserap seperti orang gila. Tonjolan dalam jumlah besar muncul di tentakel saat mereka menyerap dengan cepat. Ini tidak hanya terjadi pada dewa kuno, tapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh rapuh meledak. Jelas sekali bahwa semua vitalitas mereka tiba-tiba diambil dan mati total. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Daerah yang mengalami perubahan besar ini bukan hanya daerah di sekitar Wang Lin, seluruh jalan sempit menjadi gila. Seolah-olah ular Mongazer putus asa, ia dengan cepat menyerap semua vitalitas. Seolah-olah ia akan langsung menyerap semua makanan yang disimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara letupan bergema saat tubuh mumi itu roboh. Vitalitas terakhir mereka diserap oleh ular Mongazer. Di saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tidak terbayangkan telah terjadi di luar.
Setelah itu, raungan marah bergema di seluruh Mongazer Serpent. Ular Mongazer yang lebih kecil di luar pusaran semuanya terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada auman Mongazer Serpent yang lebih kecil di mana-mana di dalam Mongazer Serpent. Ada terlalu banyak ular Mongazer yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan 8 ular Mongazer besar. Pertempuran yang sangat besar yang jarang terlihat di sistem bintang manapun terjadi di luar Mongazer Serpent.